Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 17 April 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai nati nebak nipati hido, haholongan sian rohana ias, sian panolopini panggorani roha, nang sian haporsyaon naso marlaok. Amanginang, tentu kita semua, atau kebanyakan dari kita, menyukai keadaan yang damai, keadaan yang tentram. Keadaan di mana kita bisa bersama-sama bersuka cita. Apa yang kita lakukan adalah menjadi sukacita bagi orang lain, apa yang orang lain lakukan adalah menjadi sukacita bagi kita. Itu adalah hal idealnya yang seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan sosial kita, apalagi dalam kehidupan persekutuan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Namun ternyata Rasul Paulus dalam satu perjalanannya menegur beberapa orang melalui Timotius karena mereka mengajarkan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus. Mereka mengajarkan dongeng-dongeng, mereka mengajarkan mitos-mitos, dan kemudian setelah ditegur, Rasul Paulus melalui Timotius menegur mereka, mengingatkan mereka, janganlah ada ajaran-ajaran lain selain dari ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan. Mereka malah mendebat, lalu membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Begitu, kalau kita baca keseluruhan perikop ini. Mereka malah berdebat, berkata-kata yang tidak penting, yang sia-sia, begitu. Hal yang seharusnya yang diidam-idamkan untuk menjadi pendamaian, hal yang seharusnya untuk kebaikan bersama, malah menjadi perpecahan. Ini yang Rasul Paulus tidak sukai dari beberapa oknum yang ada di komunitas mereka pada saat itu. Sayangnya orang-orang seperti ini tidak berhenti di zaman itu saja dan di komunitas itu saja, menginang. Di zaman kita sekarang ini, di komunitas manapun, ada saja orang-orang yang ingin menempatkan pemikirannya di atas pemikiran orang-orang lain. Jadi apa yang dipikirkannya benar, memiliki tingkat kebenaran yang jauh lebih tinggi daripada yang orang-orang lain punya. Maka kita sebagai orang-orang yang ingin semua berjalan dengan baik, dengan sukacita,
ketika menegur orang-orang seperti itu, yang muncul malah perdebatan, yang muncul malah kebencian, yang muncul malah amarah. Begitu. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, menginang, agar kita tetap saling mengingatkan, tetap saling menasihatkan, saling menasihati dengan tujuan yang baik. Dan ingat, ada juga orang yang datang dengan embel-embel mau menasihati, tetapi hanya mau menyindir, tetapi hanya mau membuktikan kita salah, begitu. Jadi dari dua oknumnya sebenarnya bisa saja dijadikan menjadi suatu kesalahan. Dari oknum yang menerima teguran dan dari oknum yang menegur. Maka sebaiknya nasihat atau teguran atau ajaran adalah seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus dan ikhlas. Yang tulus ikhlas, begitu. Jadi, maka betapa indahnya ketika kita mau saling menasihatkan seperti itu. Dan nasihat yang dari kita juga bukan tujuannya, bukan untuk membenci orang itu, bukan untuk merendahkan orang itu, bukan untuk membuktikan ke orang-orang lain bahwa dia salah, tetapi untuk kebaikan semua, tetapi untuk kebaikan bersama. Tujuan nasihat itu ialah kasih. Jadi kita menasihatkan orang lain juga dengan kasih, kita menerima nasihat orang juga dengan kasih. Tidak lagi ada perdebatan, tidak ada lagi yang bilang, hidupmu rupanya sudah gimana? Apakah hidupmu sudah benar? Kalau kita tunggu itu, hidupmu tunggu benar dulu, hidupmu memangnya sudah bagaimana, keluargamu memangnya sudah bagaimana, maka kita tidak akan lagi saling menasihatkan. Kita tidak akan lagi saling menegur. Tidak akan ada lagi perbaikan di dalam komunitas kita, di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saling menasihatkan yang dari kasih, yang dari hati nurani, yang tulus dan ikhlas untuk sukacita bersama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau hantarkan kami kepada pagi yang baik ini. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami, hantarkan kami untuk masuk ke dalam pekerjaan kami, aktivitas kami pagi hari ini, sepanjang hari ini. Ajarkan kami untuk dapat berbuat baik dan menyampaikan kebaikan itu kepada orang-orang lain. Ketika kami melakukan salah, Tuhan, dan ditegur oleh orang-orang di sekitar kami, ajarkan kami, legakan hati kami untuk dapat menerima teguran dan nasihat demi kebaikan bersama. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.